Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Aflahatala Subandi dengan NIM 2D050027 dari Prodi S1 Teknik Perminyakan. Pada video ini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat pada sistem pemboran. Pemboran adalah kegiatan membuat lubang vertikal ke dalam tanah dalam keadaan tertentu. Dapat juga dilakukan secara miring. Pemboran miring ini disebut juga pemboran berarah atau directional drilling. Pada pemboran sendiri dibagi atas 5 sistem berdasarkan fungsi kerjanya, yakni power system, hoisting system, rotating system, circulating system, dan BOP system, yang mana pada setiap sistem pemboran memiliki jenis peralatan masing-masing. Pada power system atau bisa disebut dengan sistem daya, terdiri dari power supply equipment dan yang dihasilkan oleh mesin-mesin besar yang dikenal dengan nama prime mover, dan distribusi equipment berfungsi untuk mendukung jalannya kegiatan pengeboran. Penggunaan prime mover ditentukan oleh besarnya tenaga pada sumur yang didasarkan pada casing program dan kedalaman sumur. Pada hoisting system atau sistem angkat, yang mana terdapat dua bagian utama, yaitu supporting structure dan hoisting equipment. Supporting structure berfungsi sebagai penyangga peralatan-peralatan pemboran dan memberi ruang yang cukup untuk operasi pemboran. Terdiri dari drilling tower, berfungsi untuk mendapatkan ruang vertikal yang cukup untuk menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Substruktur adalah konstruksi kerangka baja sebagai platform yang dipasang langsung di atas titik bor. Tinggi substruktur ditentukan oleh jenis rig dan ketinggian blowout preventer atau BOP stack. Yang ketiga ada rig flower, ditempatkan di atas substruktur, fungsi untuk menopang peralatan-peralatan pemboran yang kecil. Tempat berdirinya menara, mendudukan drawwalk, tempat kerja driller, dan rotary helper. Yang selanjutnya ada hoisting equipment, terdiri dari drawwalk, merupakan otak dari unit pemboran di mana seorang driller melakukan dan mengatur operasi pemboran. Drawwalk biasanya dihubungkan dengan prime mover dan diletakkan di dekat meja putar atau rotary table. Yang kedua ada overhead tools, merupakan rangkaian sekumpulan peralatan yang terdiri dari crown block, traveling block, hook, dan elevator. Lalu pada sistem putar atau rotating system, fungsi utamanya adalah untuk memutar rangkaian pipa bor, terdiri dari rotary table, dipasangkan pada lantai bor dengan posisi tegak lurus traveling block. Bagian tengahnya terdapat lubang tempat master bushing dipasang. Yang kedua ada top drive, adalah peralatan yang digunakan untuk memutar pipa pemboran. Terdiri dari beberapa bagian antara lain main motor, rotating head, gear, link, elevator, dan lain-lain. Yang ketiga ada swivel, ujung teratas rangkaian pipa bor, berfungsi untuk memberikan kebebasan pada pipa bor untuk berputar, memberikan perpaduan gerak vertikal dengan gerak berputar dapat bekerja sama-sama, terangkai bersama dengan top drive. Yang keempat ada drill pipe, drill collar, bit, drill pipe, merupakan rangkaian pipa bor terpanjang, jumlah paling banyak dalam satu rangkaian pipa bor. Drill collar berbentuk seperti drill pipe, tetapi diameter dalamnya lebih kecil dan diameter luarnya sama dengan diameter luar drill pipe. Lalu yang keempat ada circulation system, terbagi menjadi 4 komponen utama, yaitu drilling fluid atau lumpur pemboran. Lumpur pemboran pada mulanya berfungsi sebagai pembawa cutting dari dasar lubang bor ke permukaan. Lumpur pemboran mempunyai fungsi penting dalam operasi pemboran, antara lain mengangkat cutting ke permukaan, mengontrol tekanan formasi, mendinginkan dan melumasi bit dan drill string, memberi dinding pada lubang bor dengan mud cake. Preparation area ditempatkan di dekat pompa lumpur, terdiri dari peralatan-peralatan yang diatur untuk memberikan fasilitas persiapan atau treatment lumpur bor yang meliputi mud house, steel mud pit, mixing hopper, chemical mixing barrel, water tank, dan reserve pit. Lalu ada circulation equipment, berfungsi melarikan lumpur dari mud pit ke rangkaian pipa bor dan naik ke anulus membawa serbuk bor ke permukaan menuju ke solid control equipment sebelum kembali ke mud pit untuk disirkulasikan kembali. Lalu ada solid control equipment, terdiri dari peralatan-peralatan khusus yang digunakan untuk clean up lumpur bor setelah keluar dari lubang bor. Fungsi utamanya adalah memisahkan lumpur dari cutting dan gas yang terikut. Di antaranya adalah cell shaker, degasser, descender, dan desalter. Lalu yang kelima ada sistem blowout preventer atau BOP system.
peristiwa mengalir fluida formasi dari dalam sumur secara tidak terkendali. Kejadian ini didahului dengan masuknya fluida formasi ke dalam lubang bol atau well kick. Peralatan pencegahan semburan liar ditempatkan pada kepala casing di bawah rotary table pada lantai bor. Komponen-komponen blowout preventer sistem terdiri dari BOP stack yang didesain untuk menahan tekanan lubang bor bila terjadi kick, meliputi annular preventer, pipe prime preventer, akumulator, supporting system. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.